Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Isti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Erlina. Bagaimana kabarnya Bu Isti hari ini? Alhamdulillah, baik Bu Er. Alhamdulillah, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya Bu Isti. Hari ini kita akan mengobrol santai pada sore ini enggak Bu Isti? Ya Bu, ini Bu, saya mau cerita nih. Kan saya punya Hmm, permasalahan Bu tentang murid hmm, saya. Murid saya ini kan bermacam-macam karakternya ya Bu. Nah, ya. itu ada anak yang sering tidak mengerjakan tugasnya Bu. Padahal itu saya sudah sering sekali Bu memberitahunya untuk mengerjakannya. Oh, berarti Bu Isti punya permasalahan yaitu anak yang sering tidak mengerjakan tugas begitu Bu Isti. Iya Bu Er, seperti itu. Nah, Bu Isti, tujuan kita ngobrol santai sore ini apa ya, Bu Isti? Ya, ini Bu, semoga nanti setelah eh, berbicara kita ngobrol bersama, Ibu bisa membantu saya menemukan solusi dari masalah yang saya alami ini, Bu. Sebenarnya itu anak itu penurut, Bu, di sekolah. Ye, Cuma ye. ketika ada tugas rumah, sering tidak dikerjakan. Tapi kalau di sekolah itu sering mengerjakan kok, Bu. Oh, Contohnya ya, Bu, gitu. kemarin itu saya kan memberikan tugas kelompok. Lalu saya bagi kelompok. Nah, kata dia itu dia tidak diberitahu temannya, Bu. Padahal kata temannya itu sudah diberitahu, Bu. Oh, berarti anak tersebut tidak berkata jujur kalau tidak diberitahu kalau ada tugas kelompok begitu, Bu Isti? Wah, kalau berkata jujur atau tidak, saya ya kurang tahu, Bu. Soalnya anak ini memang kurang perhatian, Bu, dari orang tuanya. Ya, anak Ye. ini tuh soalnya itu tinggal sama nenek dan kakeknya, Bu. Sedangkan ibunya itu Bu, merantau ke luar negeri seperti itu, Bu. Berarti alasannya anak tersebut itu tinggal bersama kakek neneknya dan orang tuanya merantau ke luar negeri. Ngoten nggih, Bu Isti? Iya Bu, saya rasa itu anak itu memang kurang perhatian Bu. Itu analisis saya sendiri sih Bu. Nah, menurut Bu Isti, berada pada skala berapa ya pembelajaran yang Ibu Isti lakukan? Kalau menurut saya sih Bu, ya ada di skala antara 6 dan 5 dan 6 lah Bu. Sekitar segitu Bu, 5 dan 6. Oh, begitu. Bu Isti tadi mengatakan di antara skala 5 atau 6, nggih. Nah, bagaimana menurut Bu Isti di skala 6 itu nggih, Bu Isti? Wah, kalau menurut saya ya Bu, kalau skala 6 itu ya kurang bagus Bu. Nggih, Saya nggih. ya pingin Bu lebih baik dan naik lagi Bu. Kalau bisa ya 8 atau 9 atau kalau perlu itu maksimal Bu 10 seperti itu. Oh, Bu Isti tadi bilang kok pengen mencapai posisi 8 bahkan bisa 9 atau 10 ya Bu. Dengan bagaimana cara Bu Isti melakukannya hal tersebut nggih Bu Isti? Oh, gini Bu. Ini kan anaknya memang kurang perhatian ya Bu dari orang Iya. tuanya. Apalagi itu notabene itu Bu kan ibunya tadi kerja di luar negeri. Nah, Nah, anak ini kan tinggalnya sama kakek dan neneknya Bu. Jadi ya oh, saya panggil dulu anaknya. Saya ajak ngobrol Bu eh, s- agar tahu saya kenapa kok anak ini sering tidak mengerjakan tugas Bu. Lalu iya. saya nanti kan akan mendapatkan informasi, Bu. Selain itu, saya juga akan menggali informasi dari Bapak Ibu guru yang lain, Bu.
Ternyata ya Bu, dari informasi yang saya dapatkan Bu, bahwa kakek dan neneknya itu sibuk bekerja di sawah Bu. Ya wajar ya Bu, kalau orang tua itu sibuk bekerja di sawah dan anaknya itu kalau pulang sekolah ternyata itu eh, sering sekali Bu bermain HP. Dan kakek neneknya itu kurang memberi perhatian pada anak tersebut. Sehingga yang anaknya itu kurang perhatian, yang penting itu anak tersebut itu anteng dan tidak rewel, seperti itu, Bu. Berarti anak tersebut memang kurang perhatian ya, Bu. Dan kalau pulang sekolah langsung bermain HP dan kakek neneknya itu sibuk ke sawah. Dan yang penting cucunya itu anteng dan tidak rewel ngoten nggih, Bu. Iya, Bu, seperti itu memang, Bu. Bagaimana langkah Bu Isti selanjutnya, nggih, agar anak tersebut tidak mengabaikan tugas yang telah Bu Isti berikan? Ya, itu tadi, Bu. Saya panggil anak tersebut ya, Bu. Kan Nggih, saya ajak anak tersebut bincang-bincang. Kemudian nanti saya beri pengertian, Bu. Bahwa tugas seorang anak sekolah itu kan belajar, Bu. Nah, nggih. kalau mau bermain terus ya mestinya terlebih dahulu mengerjakan tugasnya sebagai anak sekolah, Bu. Dan memang boleh Bu bermain HP, kan wajar ya Bu, Nggih, anak nggih, sekarang itu nggih. main HP Betul. terus. Tapi ya jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya Bu. Toh tugas kelompok itu tidak setiap hari Bu. Adapun tugas kelompok itu hanya saya berikan dengan tujuan itu agar anak-anak itu bisa bersosialisasi dengan teman-temannya, seperti itu. Tadi Bu Isti kan bilang kalau tugas kelompok itu jarang sekali dilakukan ya Bu. Begitu ya Bu Isti. Ya, tidak Bu, paling ya itu Bu, 1 bulan sekali, bahkan ya, ya kadang itu 2 bulan sekali Bu. Ya, biar anak-anak itu saling sosialisasi, biar saling kompak seperti itu. Terus kemudian bagaimana Ibu mengatasi permasalahan yang Ibu rasakan di kelas Ibu tadi ya Bu Isti? Ya itu Bu, tadi itu saya kan panggil anak tersebut ya Bu. Nggih. Saya itu menemukan permasalahannya Bu. Kemudian saya minta, ya, minta anak tersebut itu Nggih. untuk lebih fokus belajar, Bu. Boleh kok, Bu, bermain HP itu. Saya tidak melarangnya. Ya, tapi Nggih. jangan sampai lupa belajar dan mengerjakan Nggih. tugas. Baik tugas secara mandiri ya, Bu, yang dikerjakan Nggih. individu itu maupun tugas kelompok. Dan saya juga itu, Bu, saya sampaikan sama temannya Bu yang lain. Nah, apabila nanti kan ada tugas kelompok ya Bu, nanti agar Nggih. eee, diberitahu kalau temannya itu ada tugas kelompok, ya bisa lewat WA lah Bu. Tapi kalau memang ya tidak direspon, ya nanti saya minta temannya itu biar datang ke rumahnya memberitahunya, seperti itu Bu. Berarti Bu Isti ada dua cara nggih untuk mengatasi permasalahan tersebut. Yang pertama tadi dengan cara Bu Isti mendatangi anak tersebut dan memberi pengertian bahwa tugas anak sekolah itu adalah belajar dan apabila ada tugas harus dikerjakan. Dan yang kedua, dalam bekerja kelompok, temannya untuk memberitahu lewat WA atau datang ke rumah anak tersebut, nggih, Bu, untuk memberitahu bahwa ada tugas kelompok begitu, Bu Isti. Ya, betul Bu. Nah, sekarang prioritas yang Anda utamakan dari kedua solusi tersebut yang mana nggih Bu Isti? Kalau boleh tahu nggih Bu Isti? Oh, kalau prioritas ya Bu, dari yang 2 solusi yang saya bicarakan tadi, ya saya ya pilih yang itu Bu, utamakan yang Nggih. pilihan yang pertama itu Bu. Tadi saya akan memanggil anak anak tersebut tadi ya Bu, nanti Nggih. saya memberitahu agar dia itu lebih menyadari Bu, bahwa tugas seorang siswa itu adalah belajar. Dan apabila ada tugas ya harus dikerjakan. Lalu baru ke solusi yang kedua. Ya, nah Bu Isti, kira-kira kapan nggih Bu Isti akan melaksanakan rencana yang Bu Isti tadi utarakan nggih? Nah, kebetulan ini
ini kan anak-anak sudah pulang ya, Bu. Ya, mungkin besok pagi ingin saya langsung bertemu, Bu, dengan anak tersebut. Nanti saya akan panggil anak tersebut ya secara personal lah, Bu. Kita bisa saling berbincang, saling ngobrol ya, Bu, saling Oke. berhadapan agar nanti itu anak tersebut itu, Bu, biar hubungan emosional dengan anak itu bisa terbuka. Jadi anak itu bisa cerita secara jujur apa yang, dirasakannya, seperti itu. Oh, berarti besok pagi langsung nggih Bu Isti akan melaksanakan rencana yang seperti Bu Isti utarakan tadi ya Bu Isti. Nggih, Bu, betul. Nah, dari apa yang Ibu Isti utarakan, apa komitmen Ibu Isti untuk melaksanakan rencana tersebut nggih Bu Isti? Nah, komitmen ya, Bu. Nah, Nggih, kalau komitmen. komitmen saya yaitu, Bu, melaksanakan rencana ini tadi ya, Bu, akan segera saya laksanakan besok pagi, Bu. Yang mana itu biar anak ini itu Bu, segera berubah Bu. Jadi anaknya itu bisa lebih rajin dalam mengerjakan tugas, lebih tertib tentunya Bu, dan disiplin sebagai seorang. Ibu tadi berarti banyak sekali orang yang terlibat ya Bu yang membantu Ibu agar komitmen Ibu tersebut bisa terlaksana ya Bu ya. Nggih Bu, betul. Lalu siapa saja ya Bu yang terlibat untuk membantu progres yang Bu Isti rencanakan tadi ya? Wah, kalau yang terlibat tentunya ya itu Bu, ada kepala sekolah Bu, dan rekan sejawat saya Bu. Oh begitu, berarti Bu Isti akan melibatkan kepala sekolah dan rekan sejawat dalam melaksanakan progres Bu Isti tadi nggih. Semoga Nggih Bu. rencana besok pagi bisa berjalan lancar nggih Bu Isti. Amin, Bu R. Semoga besok bisa lancar, saya melaksanakan rencana yang saya bicarakan tadi, Bu R. Di akhir percakapan kita, Bu Isti, saya ingin menanyakan satu hal lagi, Bu Isti, boleh? Nggih, monggo Bu R, silahkan. Apa yang Bu Isti rasakan setelah kita melakukan bincang-bincang santai sore ini, nggih, Bu Isti? Ya gini Bu, tadi kan sebelumnya saya agak pusing Bu, kalau anak itu tidak mengerjakan tugas Bu. Tapi setelah tadi kita berbincang-bincang ya Bu, Nggih. dengan Bu R, saya punya sedikit gambaran Bu, untuk apa yang akan saya lakukan nantinya Bu. Oh, begitu ya, Bu Isti. Berarti Ibu Isti sudah punya gambaran untuk ke depannya nanti, nggih? Nggih Bu. Demikian ya Bu Isti perbincangan sore ini semoga bermanfaat untuk Bu Isti nantinya untuk pembelajaran anak nggih. Nggih, amin Bu, makasih ya Bu R. Sama-sama Bu Isti tetap semangat nggih dalam mencerdaskan anak bangsa ya Bu Isti. Iya Bu R, tetap semangat. Waalaikumsalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa